Kuatkan tekad, kuatkan hati. Negeri ini memanggilmu kawan. Belajar bergerak berbagi untuk negeri. Guru penggerak majukan pendidikan. Guru penggerak menghamba pada murid. Kreatif rancang pembelajaran. Hargai potensi, tingkatkan prestasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bapak. Perkenalkan, saya Irawan Guntur Prastia. Saya adalah calon guru penggerak angkatan 7 DKI Jakarta. Saya dari SMA Negeri 112 Jakarta, Bapak, di Sanggerahan, Jakarta Barat. Alhamdulillah pada siang hari ini saya bisa bertemu Bapak Pak Mursidi, ya, sebagai kepala sekolah di SMA Negeri 85 Jakarta. Selamat datang Pak Irawan. Ya, terima kasih Pak. Luar biasa sambutan di sini, sungguh luar biasa buat saya. Alhamdulillah di kesempatan ini saya izin Pak meminta waktu Bapak untuk wawancara, tugas wawancara di guru penggerak modul 3.1 Pak, yaitu pengambilan keputusan berbasis nilai-nilai kebajikan pemimpin Pak. Di sini ada beberapa pertanyaan yang akan saya ajukan ke Bapak berkaitan dengan pengambilan keputusan yang berkaitan dengan kebijakan-kebijakan seorang pemimpin. Ya. Saya mulai Pak. Ya, boleh Pak. Ya. Bapak, selama ini Bapak sebagai kepala sekolah, bagaimana Bapak dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau bujukan moral? Baik Pak Irawan, jadi saya untuk memahami itu, saya dengan memahami kasus-kasusnya. Oh, ternyata dari kasus-kasus ini adanya pertentangan nih antara dua nilai-nilai, ya kan, atau dua nilai kebajikan. Bahwa ada dua nilai-nilai bertentangan, itu saya memahaminya sebagai dilema etika. Tapi kalau dalam kasus itu ternyata ada dua nilai tapi yang berbeda antara yang benar dengan yang salah, itu berarti bujukan moral. Gitu ya. Saya memahami seperti itu. Oh ya, baik Pak. Selanjutnya Pak, berarti tadi Bapak bisa tahu bahwa ini dilema etika maupun bujukan moral dari identifikasi kasusnya. Ya, Pak. Oke. Berikutnya Pak, selama ini bagaimana Bapak dalam menjalankan pengambilan keputusan di sekolah, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan? Nah, untuk menghadapi kasus-kasus yang di mana ada pertentangan dua nilai-nilai yang sama-sama benar ini, saya tidak terburu-buru. Jadi saya perlu butuh waktu untuk memahami, mempelajari kasus-kasusnya. Nah, ini nilai-nilai apa yang bertentangan seperti itu kan. Kemudian saya perlu juga mengumpulkan data untuk ya memahami, kemudian juga siapa saja yang terlibat dalam pihak-pihak mana yang berkepentingan dalam kasus itu. Nah, sehingga saya nanti dalam mengambil keputusan, ya bagaimana keputusan itu bisa yang terbaik buat semua pihak gitu. Kalau di sekolah ya bagaimana keputusan itu lebih bermanfaat buat anak-anak atau siswa-siswa di sekolah. Baik. Oke. Berikutnya Pak, langkah-langkah atau prosedur apa saja yang biasa Bapak lakukan selama ini? Langkah-langkahnya tadi seperti yang saya katakan di nomor 2 sedikit. Jadi pertama saya perlu memahami dengan cermat kasus tersebut. Saya pahami, oh nilai apa nih yang bertentangan, oh ternyata nilai ini bertentangan. Kemudian saya juga memahami pihak-pihak atau siapa saja nih yang ada dalam kasus tersebut, pihak-pihak siapa saja kan. Kemudian juga memahami fakta-fakta, mengumpulkan data-data, fakta-fakta. Saya juga minta masukan dalam tim, gitu kan. Kemudian saya harus memilih untuk membuat keputusan nilai-nilai mana yang saya ambil. Yang penting adalah untuk kemaslahatan lebih banyak orang. Begitu. Oke, luar biasa sekali.
Pak ya. Kita lanjut ya Pak ya. Lanjut, silakan Pak Irwan. Iya. Berikutnya Pak, hal-hal apa saja yang selama ini Bapak anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus dilema etika Pak? Hal-hal yang efektif itu menurut saya adalah adanya prosedur. Kita harus punya langkah-langkah, harus punya prosedur, ada tahapan-tahapan. Tadi memahami kasusnya, nilai-nilainya atau bertentangan, siapa-siapa yang ada di situ, kepentingannya, kemudian data-datanya juga, pihak-pihak mana yang perlu kita ajak bicara, mungkin masukannya, itu yang efektif. Selain langkah-langkah juga ada pihak yang berhubungan dengan itu. Baik Pak. Kemudian hal-hal apa saja yang selama ini merupakan tantangan Pak dalam pengambilan keputusan kasus-kasus dilema etika? Ya, tantangannya memang untuk kasus yang dilema etika ya, karena tadi dilema, karena adanya dua nilai-nilai yang sama-sama baik, itu tantangannya. Jadi kita harus memilih yang mana nih, nilai-nilai mana yang kita ambil. Kemudian kita harus bisa memilih mana yang lebih banyak mana nih kemaslahatannya. Ternyata nilai-nilai ini nih yang lebih banyak kemaslahatannya buat orang banyak. Jadi kalau di sekolah ya katakan untuk siswa atau di lingkungan yang mana, pokoknya intinya kita putuskan, kita mengambil di etika yang mana, intinya yang mana yang lebih banyak untuk kemaslahatan umum dari orang itu. Berarti yang paling banyak memberikan dampak baik gitu ya. Apakah Bapak memiliki jadwal tertentu dalam sebuah penyelesaian kasus dilema etika? Apakah Bapak menyelesaikan langsung di tempat atau Bapak memiliki sebuah jadwal untuk menyelesaikannya? Bentuk atau prosedur seperti apa yang Bapak jalankan? Intinya untuk kasus yang berbau dilema etika ini saya tidak langsung memutuskan. Jadi ada waktu untuk memahaminya, ya kan, sebelum memutuskan. Kemudian ada langkah-langkah yang perlu saya lakukan tadi, ya, untuk memahami kasus itu, dilema apa yang bertentangan, kemudian siapa yang perlu saya berbicara, terus data-data perlu saya kumpulkan, sehingga untuk bahan untuk memilih keputusan yang diambil itu nilai-nilai yang benar, nilai yang mana gitu. Intinya jadi butuh waktu aja, butuh kehati-hatian gitu kan, butuh pertimbangan, butuh masukan gitu. Berarti Bapak membuat ini ya, ada jadwalnya supaya nanti kasusnya pun bisa selesai dengan sebijak mungkin gitu. Baik Pak, adakah seseorang atau faktor-faktor yang selama ini mempermudah atau membantu Bapak dalam pengambilan keputusan dalam kasus dilema etika? Ya, tadi faktor-faktornya tadi itu yang membantu, itu tadi faktornya ada tahapan-tahapan memahami kasusnya dengan nilainya apa yang bertentangan, kemudian mengumpulkan data, kemudian kita bicara dengan siapa yang perlu kita bicara, gitu kan. Jadi tahapan-tahapan itu membantu, tahapan-tahapan itu membantu dalam kita membuat keputusan. Berarti perlu ini ya Pak ya, prosedur atau tahapan proses penyelesaian. Baik Pak, ini pertanyaan terakhir. Dari semua hal yang telah Bapak sampaikan, pembelajaran apa yang Bapak petik dari pengalaman pengambilan keputusan dilema etika Pak? Pelajaran yang dapat saya ambil itu sebagai pemimpin, ternyata memang mengambil keputusan itu bukanlah hal yang mudah, gitu kan, bukan hal yang mudah. Namun juga bukan berarti pemimpin itu harus tidak berani mengambil keputusan, gitu. Karena pasti harus selalu mengambil keputusan. Yang terpenting adalah kita harus berani, namun juga dengan punya pertimbangan, punya tahapan-tahapan, punya langkah-langkah, punya orang-orang tertentu yang perlu kita ajak bicara, ya orang-orang tersebut ya yang berhubungan dengan kasus tersebut, gitu. Yang intinya, yang berikutnya ya kita jangan takut salah dalam membuat keputusan, harus siap dengan risiko, gitu. Tapi intinya ya tadi, intinya kita harus berani membuat keputusan dengan pertimbangan-pertimbangan yang matang. Luar biasa sekali Pak.
saya banyak mendapatkan pengetahuan baru ya, terutama bagaimana cara seorang pemimpin itu dalam mengidentifikasi suatu masalah, apakah dia masuk dalam dilema etika maupun rujukan moral gitu. Dan tadi pengalaman berharga yang tadi Bapak sampaikan bahwa tentu seorang pemimpin itu harus berani mengambil keputusan, karena apapun resikonya ya sebuah kebijakan memang harus dilakukan ya Pak, yang seperti itu. Baik Pak, terima kasih. Saya kira itu pertanyaan dari saya Pak. Saya ucapkan semoga Bapak selalu sehat ya, dengan Ramadan ini berkah selalu dan selalu menjadi pemimpin yang amanah dan selalu bisa berkah dalam Bapak dan keluarga. Sehat selalu ya Pak. Siap. Terima kasih ya, Pak. Terima kasih Pak Irawan. Terus semangat mengikuti program Guru Penggerak. Amin. Karena ini bagian dari untuk pematangan diri untuk menjadi seorang pemimpin ke depan. Ya, terima kasih Pak. Terima kasih. Demikian dari wawancara saya dengan Bapak Mursidi selaku Kepala Sekolah di SMA Negeri 85 Jakarta. Dari DKI Jakarta, saya Irawan Guntur, calon guru penggerak DKI Jakarta Angkatan 7. Salam dan bahagia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Budi. Iya. Alhamdulillah baik Bu. Ibu bagaimana kabarnya Bu? Baik Pak. Baik ya. Ibu Widi, maaf mengganggu Ibu. Perkenalkan saya Irawan Guntur Prasetya dari CGP Angkatan 7 DKI Jakarta. Yang saat ini saya mengajar di SMA Negeri 112 Jakarta. Ibu minta waktunya ya Bu untuk saya wawancarai. Jadi ini Bu berkaitan dengan pengambilan keputusan berbasis nilai-nilai kebajikan pemimpin. Dari sini ada 8 pertanyaan Bu yang akan saya tanyakan ke Ibu sebagai unsur pimpinan di SMA Negeri 112 Jakarta. Ya Ibu Widi ya, sebagai wakil bidang kurikulum ya Bu. Ya. Oh, ya. Ya. Ibu maaf suaranya bisa ada. Yang keras suara saya. Oh iya. Ya. Keras ya. Ya. Oke. Baik Ibu, saya mulai Ibu. Ibu selama ini bagaimana Ibu dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau rujukan moral? Untuk menangani kasus yang seperti itu, ya kita bisa lihat dari situasi dan kondisi siswa misalnya Pak ya. Untuk yang dilema etika, kemudian untuk yang hubungan moral, kadang-kadang kan kalau kita tidak bisa membedakan antara dua itu, kita tidak bisa menyelesaikan kasus-kasus yang seperti itu. Jadi ya pada dasarnya kasus yang merupakan dilema etika itu ya kita harus lihat latar belakangnya siswa. Kenapa dia melakukan kasus yang seperti itu? Mungkin dari siswa itu merasa benar, mereka melakukan tindakan seperti itu. Dari pihak sekolah juga merasa benar karena memang itu adalah konsekuensi yang harus kita ambil. Seperti contohnya tata tertib, itu kan kalau di sekolah sudah benar. Tapi untuk anak yang melakukan kesalahan dalam melakukan tata tertib, mereka mungkin punya alasan tertentu. Itu menurut saya yang tidak dengan kita yang menurut anak benar, menurut kami dari sekolah juga benar. Seperti apa ya? Baik Ibu. Baik Ibu, pertanyaan selanjutnya ya. Jadi kalau tadi Ibu sudah menjabarkan tentang apa itu dilema etika dan rujukan moral ya, dari membedakannya, selama ini bagaimana Ibu menjalankan pengambilan keputusan di sekolah, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama, yaitu sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan itu? Ya mungkin pertama harus melakukan identifikasi kasus ya Pak. Identifikasi kasus, kita lihat dari berbagai sudut pandang, kemudian kita timbang mana yang
paling benar, mana yang salah, sehingga kita bisa mengambil keputusan yang sama-sama menguntungkan banyak orang, entah itu menguntungkan siswa atau menguntungkan pihak sekolah. Jadi harus lihat identifikasi juga kalau menangani kasus-kasus. Berarti pada prinsipnya harus ada deal atau sama-sama punya keadilan ya? Ada langkah-langkah apa nih yang harus kita kerjakan supaya sama-sama menguntungkan dan tidak ada yang dirugikan, pastinya seperti itu. Oke, baik Ibu. Untuk pertanyaan selanjutnya Bu, langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang biasa Ibu lakukan selama ini dalam kasus yang dilema etika yang Ibu alami? Biasanya langkah-langkah yang kita ambil itu yang pertama ya mencari penyebabnya ya, karena permasalahannya apa, kemudian menentukan dulu siapa yang terlibatnya di sana, lalu kita juga identifikasi, tanyakan kepada orang-orang yang terdekat, seperti itu. Dan mungkin juga kita bisa bertanya, berdiskusi terhadap warga sekolah atau warga sekitar sekolah untuk mencari apa sih solusi dari keputusan yang sudah kita ambil. Kemudian ya menimbang lagi dari berbagai sudut pandang yang harusnya kita bisa putuskan terkait dengan kasus yang tidak berlangsung. Oh ya, baik. Lalu hal-hal apa saja yang selama ini Ibu lakukan yang dianggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Disesuaikan dengan peraturan dan norma yang berlaku di sekolah, khususnya yang pasti mengedepankan, mengutamakan kepentingan umum dan pastinya bermanfaat untuk semuanya. Oh iya, ya baik Bu. Lalu Bu, apakah Ibu sebagai unsur pimpinan di sekolah ini memiliki sebuah tata kala atau jadwal tertentu dalam sebuah penyelesaian kasus dilema etika? Apakah Ibu langsung menyelesaikan di tempat atau memiliki sebuah jadwal untuk menyelesaikannya Bu? Untuk memutuskan masalah yang ringan biasanya sih langsung diputuskan ya kalau masalahnya ringan-ringan. Tapi kalau masalah itu sudah berat, berarti harus sesuai dengan langkah-langkah yang sudah kita tentukan, sesuai dengan peraturan yang ada di sekolah. Jadi kalau berat kita harus diskusi dulu nih dengan semua pihak, semua stakeholder yang ada di sekolah. Tapi kalau masalahnya ringan, bisa langsung diputuskan. Oh, berarti berdasarkan porsi dari masalah yang terjadi. Yang terjadi, seperti itu. Baik, Ibu. Lalu Ibu, adakah seseorang atau faktor-faktor apa yang selama ini mempermudah atau membantu Ibu dalam pengambilan keputusan dalam kasus-kasus dilema etika Bu? Kalau seseorang ya tidak hanya satu orang ya, pastinya semua warga sekolah, semua stakeholder sekolah itu pastinya seperti itu. Terutama juga wali murid kita libatkan untuk memutuskan suatu kasus atau ya orang-orang tertentu yang berkaitan dengan kasus yang sedang kita hadapi. Berarti memang perlu ya Bu ya bantuan? Pastinya perlu bantuan dari pihak luar ya, yang bisa kita ajak berdiskusi terkait dengan kasus yang baik. Baik Ibu, ini pertanyaan terakhir Bu. Adakah dari semua hal yang telah Ibu sampaikan, pembelajaran apa yang Ibu petik dari pengalaman Ibu sebagai pengambil keputusan dilema etika saat ini? Mungkin dapat menjadi pelajaran ya untuk kita bisa menjadi lebih bijaksana dalam menganalisis suatu kasus yang terjadi di sekolah. Apa langkah yang harus kita ambil, kemudian bagaimana penerapannya terhadap siswa. Nah itu jadi kita bisa menjadi lebih bijaksana lah kalau kita sudah bisa sudah kasus dilema etika. Berarti dengan adanya pengalaman juga, itu juga kasus-kasus itu juga pasti ada ini ya Bu ya, didokumentasikan ya, didokumentasikan supaya nanti jadi suatu arsip atau ini akan direfleksikan atau ditindaklanjuti. Pastinya harus ada dokumentasi Pak, supaya kalau memang terjadi hal yang seperti ini lagi, kita
kita sudah tahu bagaimana proses penanganannya seperti itu. Dan kalau ini merupakan unsur yang baik atau bisa kita anggap sebagai pengambil keputusan yang baik, itu bisa kita teruskan. Baik Ibu, terima kasih sudah meluangkan waktunya bisa berdiskusi dengan Ibu. Saya sangat luar biasa sekali ya bisa mendapatkan pengalaman baru dari Ibu tentang apa itu pengambilan keputusan sebagai seorang pemimpin ya, terutama yang berbasis di nilai-nilai kebajikan ya Bu ya. Jadi artinya Ibu sebagai pemimpin sudah menerapkan nilai-nilai kebajikan dalam pengambilan keputusan. Terima kasih Ibu sekali lagi saya ucapkan ya, saya minta maaf, mudah-mudahan Ibu selalu sehat, bahagia selalu. Terima kasih. Terima kasih kembali Pak Guntur. Ya, semoga apa yang saya sampaikan bermanfaat untuk Bapak ya. Ya, terima kasih Bu. Sukses depannya. Amin, amin, amin. Baik, terima kasih Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bulatkan tekad, kuatkan hati, negeri ini memanggilmu kawan. Belajar bergerak berbagi untuk